Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurmatina dengan nomor RH 59 akan mempresentasikan analisis asupan gizi balita menggunakan metode infant and young child feeding. Latar belakangnya yaitu praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak optimal ini dapat menyebabkan malnutrisi, gangguan tumbuh kembang, serta peningkatan risiko stunting dan wasting. Metode IECF ini yang direkomendasikan oleh WHO menggunakan sejumlah indikator untuk menilai kualitas praktik pemberian makan bayi dan anak. Indikator tersebut meliputi yaitu minimum dietary diversity, minimum meal frequency, minimum feeding frequency, dan minimum acceptable diet. Itu merupakan rumusan masalah dan tujuan dari praktikum ini. Kemudian untuk identitas responden yaitu balita bernama Muhammad Albara dengan usia 1 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Berikut merupakan hasil protokol dari responden. Selanjutnya yaitu analisis pemenuhan MMT, yaitu tabel di sini menunjukkan bahwa responden anak memenuhi MMT, kategori MMT dengan konsumsi 6 dari 8 kelompok pangan. Kemudian memenuhi indikator MMF dengan frekuensi makan padat sebanyak lebih dari sama dengan 3 kali sehari. Juga memenuhi indikator MMF dengan pemberian ASI lebih dari sama dengan 3 kali sehari dan susu formula 1 kali pada malam hari. Dengan terpenuhinya ketiga indikator tersebut, maka anak ini dinyatakan memenuhi kriteria minimum acceptable diet. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan bagi ibu balita yaitu ibu responden diharapkan terus menyediakan makanan dari sumber pangan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan juga buah. Kemudian responden anak ini memerlukan asupan protein nabati yang dapat diberikan dari sumber pangan seperti tempe, tahu, kacang-kacangan agar asupan gizinya ini lebih seimbang dan juga lengkap. Kemudian ibu responden juga perlu meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada anak karena buah mangga sebagai sumber vitamin ini sudah baik diberikan, namun variasi sayur dan buah lain juga perlu diberikan agar kebutuhan anak terhadap serat, vitamin, dan mineral menjadi lebih terpenuhi. Kemudian kelebihan dari metode infant and young child feeding ini, metode ini dirancang oleh WHO untuk menilai serta meningkatkan praktik pemberian makan bayi dan anak. Kemudian berdasarkan penelitian oleh Sudianto et al. Menunjukkan bahwa pelatihan IHF secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap kadar posyandu. Kemudian metode IHF ini juga mudah diterapkan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Kemudian metode ini tuh relatif praktis untuk resurvei di lapangan karena hanya membutuhkan rekod 24 jam dan mengelompokkan konsumsi pangan pada kelompok tertentu. Kekurangan dari metode IHF ini karena menggunakan rekod 24 jam sehingga terdapat potensi bias karena bergantung pada daya ingat tubuh. Selanjutnya yaitu indikator IHF seperti MMT dan MMF ini hanya menilai jenis dan frekuensi makan serta tidak menilai porsi dan jumlah energi dari zat gizi yang dikonsumsi. Oleh itu, status gizi anak tidak dapat dinilai secara komprehensif hanya menggunakan indikator IHF. Hal ini berdasarkan penelitian Sitorus pada tahun 2025. Kesimpulannya yaitu indikator MMT telah memenuhi dengan hasil konsumsi 6 dari 8 kelompok pangan. Kemudian indikator MMF telah memenuhi dengan frekuensi makan padat lebih dari sama dengan 3 kali sehari. Indikator MMF telah memenuhi. Selanjutnya, responden anak ini memenuhi kriteria minimum acceptable diet. Kemudian saran yang dapat diberikan yaitu mempertahankan pola pemberian makannya sudah sesuai, kemudian meningkatkan konsumsi sumber protein nabati, dan meningkatkan variasi konsumsi buah dan sayur seperti misalnya bayam, wortel, pepaya, dan pisang, dan juga memastikan jadwal makan anak ini teratur dengan frekuensi pemberian ASI dan susu formula tetap konsisten sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.